Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang ada di luar batas kewajaran. Malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Maya Septa. Apa kabar, Maya? Hai, baik. Sehat? Sehat dong. Maya sendiri percaya nggak sih sama hal-hal yang di luar kewajaran gitu, mistis gitu? Percaya nggak sih? Aku percaya ada, tapi aku nggak terlalu yang pikirin. Maksudnya bukan buat hidup aku gitu. Nggak kayak dikit-dikit takutan, dikit-dikit kayak jangan-jangan ini, nggak gitu sih. Pernah punya pengalaman tiba-tiba ada yang ngeganggu, ada yang muncul, atau melihat atau mendengar gitu? Kalau lihat sendiri nggak pernah, digangguin langsung juga nggak pernah. Tapi paling pernah lihat kayak temen kerasukan gitu. Kerasukannya kayak gimana? Lagi syuting terus tiba-tiba ada yang kemasukan lah gitu. Nanti bangun-bangun mukanya makeupnya hilang semua. Bisa hilang sendiri gitu? Aku lihat temen 2 orang yang berbeda 2 kali, tapi setiap kali bangun pasti makeupnya nggak ada, hilang gitu. Oke, tapi Maya kalau sendiri? nggak, tapi kalau ganggu aku sendiri nggak pernah. Di episode kali ini, yang akan hadir adalah seorang yang mengaku selalu dihantui dengan bisikan gaib dalam hidupnya. Malam hari ini, dia akan kami samarkan namanya. Kami persilahkan Joko. Selamat malam. Halo, Mas. Silakan Mas Joko. Apa kabar, Mas? Baik. Pekerjaan sehari-hari biasanya sebagai apa nih, Mas Joko nih? Oke. Iya. Oke. Jadi di bidang kesehatan gitu. Iya, Katanya selama ini sering mendapatkan bisikan gaib. betul. Bisikannya seperti apa, Mas Joko? Kalau seandainya ada yang meninggal, tetangga saya punya musibah, saya lebih musibah. Maksudnya? Jadi kayak ketakutan. Ada bisikan kamu mau dibunuh gitu. Itu terjadi setiap ada yang meninggal. Setiap ada orang mau punya musibah, saya lebih musibah. Oke. Lebih parah dari yang punya musibah. Saya jarang tidur di rumah. Kenapa tuh? Ngikutin kata hati. Jadi tidurnya Di mana aja. seperti? Ya kalau seandainya saya tujuan ke makam, ke makam. Kalau seandainya ke gua, ke gua. Kalau seandainya saya bawa kendaraan mungkin jadi rumah teman. Itu pun kalau ada seandainya ada tikus, ada kucing bunyi. Pasti saya langsung bangun lalu udah pergi lagi. Nggak akan betah saya tidur juga. Oke. Bisikan gaib itu cukup sering, Mas? Bukan sering lagi, dari 2003-2004. Bisikannya pokoknya kayak ada suara laki-laki. Biasanya suara laki-laki tua atau muda kan beda tuh ya? Nggak, ini. Yang jelas ada yang ngomong di telinga kiri. Kamu mau dibunuh, cepat kamu pergi dari sini. Gitu. Jadi nggak bisa tidur, makan juga ngelihat nasi langsung kenyang. Mas Joko tapi merasa ada sosok gaib yang mengikuti nggak? Iya, Seperti apa sosoknya? bukan satu, Banyak. banyak. Dan Kepala. tujuannya Mas Joko datang ke sini adalah untuk apa? Ya minta tolong ke Kokoroy, Hmm. barangkali bisa dicabut, cabut aja. Soalnya menyiksa batin. Apa yang dirasa? Ya, menyiksa bener, nggak bisa enak hidup saya. Malah kalau seandainya saya pas lagi kumat kadang-kadang, bantal saya aja celurit.
Bagaimana maksudnya? Maksudnya Bantal saya celurit. ditaruh Di di bawah bawah bantal bantal. saya ada celurit. Memang ditaruh situ atau tiba-tiba ada? Iya, orang kayak ketakutan. Merasa ada mau dibunuh orang banyak. Baik, kita akan coba untuk membuktikan apakah benar ada sosok yang mengikuti dan berada di sekeliling Mas Joko. Dan mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai untuk menghilangkan makhluk-makhluk ini. Kita akan coba panggilkan sahabat kami dan Mas Joko bisa cerita kepada dia. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Joko. Angka kelahiran tanggal 2, bulan 5, tahun 1968. Sering merasa ketakutan. Dihantui kematian dan diikuti sosok besar, berkepala 2, genderuwo. Joko juga mengalami stres dalam hidupnya karena gangguan sosok gaib tersebut yang dikirimkan oleh seseorang. Sosok gaib yang memiliki kekuatan untuk membuat korbannya merasa depresi sampai korbannya meninggal dunia. Saya melihat kehadiran sosok makhluk gaib dan arwah-arwah gentayangan datang pada Joko hari ini. Bisikan-bisikan gaib untuk mengambil nyawa Joko akan saya selesaikan malam ini juga di sini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk, Pak Joko. Halo. Baik. Joko. Pak Joko. Tanggal lahirnya 2 bulan 5 1968. Entah kenapa ya, kalau saya lihat Pak Joko itu penuh dengan ketakutan yang tidak jelas dan ketakutan yang sangat dahsyat sekali. Ada banyak hal yang ingin saya ungkit dan saya bongkar. Semua yang saya bacakan di sini adalah kejujuran dan harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Seperti itu, Pak Joko. Apa yang saya bacakan berdasarkan apa yang saya lihat di mata batin saya. Saya melihat untuk pertama kalinya di dalam diri Pak Joko seperti ini. Masa kecilnya Pak Joko kurang bahagia ya. Betul. Saya ngelihat masa kecilnya Pak Joko dibuang seolah-olah tidak dianggap sama keluarga. Betul. Ini saya melihat ada gambaran ketakutan. Walaupun kamu sebagai, saya ngerasa ini adalah anak kecil, tapi dia sendirian. Dari kecil sampai besar, kamu lekat erat dengan dunia supranatural. Ya. Saya lihat sekali di badannya Pak Joko banyak sekali makhluk astral yang datang untuk meraih Pak Joko. Ini sosok apa ya, Roy? Saya melihatnya ini adalah sosok yang besar, hitam, Dan mengikuti Mas Joko ini. dan mengikuti Pak Joko. Ini kok ada banyak? Kepalanya apa emang ada banyak ya, Roy? Ada banyak banget. Semuanya pengen meraih Pak Joko. Di sini ada bisikan-bisikan yang di kuping saya loh. Banyak bisikan-bisikan di kuping saya. Di sini saya ada lihat ulet keluar dari lubang mata.
ini sebelum sosok ini datang, kenapa keluarganya membuang Mas Joko ini, Roy? Karena Pak Joko tidak punya potensi apapun dalam masa kecilnya. Saya melihat tidak ada prestasi dan tidak ada yang dibanggakan bagi keluarganya. Keluarga. Apakah betul? Ya betul. Ini masih terus berusaha untuk manggil-manggil dan mengambil Pak Joko ini, Roy. Betul. Apa mereka yang sering bisikin Pak Joko ini, Roy? Iya. Pak Joko juga takut sama mayat ya. Iya, Pak Joko. Ya kalau udah diniatin enggak. Maksudnya diniatin? Diniatin kalau udah langsung masuk gua, udah diniatin dari rumah enggak. Karena semakin saking takutnya. Kalau masuk takut mayat ada orang meninggal ya, tetangga. Jadi kenapa kalau ada orang meninggal Pak Joko ke gunung, ke goa, kenapa ke sana? Ya itu ada bisikan, itu nyangka kamu. Jadi dia matinya gara-gara kamu, sakit parah gara-gara kamu gitu. Bisikannya. Itu bisikan yang salah sih menurut saya. Dan saya lihat di sini kasihan sekali seorang anak. Anak kecil yang dibuang. Karena masa kecil kamu sangat-sangat dibuang sekali. Dan ini yang membuat gejala delusi. Bukan halusinasi, tapi delusi. Satu ketakutan atau satu paham atau satu waham yang membuat dia mempercayai sesuatu. Dan pisau dapur. Ada apa dengan pisau? Golok. Saya mendengar kata pisau, golok. Pisau, golok, atau celurit kali? Celurit. Yang dia tadi apa? Pisau banyak, Heeh. pisau banyak saya. Celurit ada, Golok? golok ya ada, cuma golok nggak terlalu di ini. Maksud Yang terlalu buat di ini? senjata bener celurit sama ini, sama pisau. Celurit sama pisau jadi Iya. senjata. Makanya kalau ini apa namanya lagi penyakit lagi kambuh pas tidur, tidurnya juga ngeringkuk. Itu begini kayak ketakutan. Kayak ketakutan kalau ada orang udah letok ini, udah saya sibet langsung. Malah paman saya sendiri hampir kena. Kamu tuh hati-hati loh dengan pisau dan celurit. Karena saya ngeliat di sini, kalau disodorin dan dia udah hilang kesadaran, dia bisa putus kepalanya. Itu yang saya lihat sebenarnya. Oke. Lalu kemudian saya ingin sekali, saya justru malah penasaran dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, di gambaran saya. Apakah beliau hadir dan bisa saya undang ke sini? Terasa nggak, Mas Joko? Biar merinding aja. Kamu merinding? Apa yang Roy lihat? Saya melihat di sini kupingnya selalu dibisik-bisikin gitu. Mati, 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 mati. Ketakutan ya. Dia punya ada bisikan, Bisikan itu. bisikan. Bunuh dia, mati, bunuh diri. Itu Bunuh diri, mati. bunuh dia, mati. Dan pergi jauh, mati. Ketakutan. Kamu kok sering dibisikin itu ya, Pak? Ya. Saya ngeliat di sini auranya, warnanya udah mulai hitam dan penuh ketakutan yang luar biasa sekali di sini. Ada seseorang yang datang di atas. Apakah kamu lihat? Coba kamu lihat dulu ke atas deh.
Apa yang Roy lihat? Itu dia. Yang sebelah sana. Dia lagi ngapain, Roy? Ada di atas. Ada di atas. Ngelihat kita semua. Melihat kita semua dan mau turun ke Pak Joko. Seperti ini. Kayak gambaran itu. Saya melihat di sini Pak Joko benar-benar takutan sekali dan banyak aroma yang saya melihat di sini. Oh my God, dia stres banget. Benar-benar ada ketakutan dan stres besar di sini yang saya lihat. Dan aura dingin. Kupingnya juga bisa mendengar. Saya lihat dia dibisikin, bunuh dia. Itu dari makhluk-makhluk itu, Roy. Iya. Ada perasaan. Entah kenapa ya, Pak Joko jawab saya dengan jujur. Ada perasaan ingin membunuh seseorang tanpa sadar. Kalau mau membunuh enggak, malah saya dibisikin kamu dibunuh, pergi aja dari sini gitu aja. Kamu ingin dibunuh. Iya. Jadi kalau ada kejadian merasa saya udah mau dimasak gitu. Maksudnya. Jadi dituduh membunuh orang itu gara-gara saya gitu. Dituduh gara-gara. Pernah membunuh orang? Enggak, pernah enggak. Secara sadar atau nggak sadar? Enggak pernah. Tidak pernah. Mungkin. Tidak pernah membunuh orang. Ya. Dia sebenarnya tidak pernah membunuh orang. Memang Pak Joko hatinya baik dan penuh ketakutan. Tetapi perasaan takut itu lebih besar banget. Saya ngerasain dia memang takut dibunuh juga sih. Jadi itu saru bisikannya antara bunuh, dibunuh, membunuh. Ya, satu dibunuh, membunuh. Ya, dibunuh atau membunuh, ketakutan dibunuh. Satu ketakutan dibunuh. Golok, pisau, celurit. Itu sih. Itu yang saya lihat. Benar-benar. Maksudnya begini Kak Roy. Apa namanya? Jadi bukan saya mau membunuh. Kalau ada orang, 10 orang mau membunuh saya, tapi saya bisa membunuh 5 orang, jadi ikhlas saya. Tuh. Itu maksudnya, Bayu. Gimana maksudnya? Kalau ada mau membunuh saya, tapi saya ditukar sama 5 orang, nggak apa-apa 5 nyawa. Karena saya nggak merasa berbuat. Dia rela untuk meninggal tapi ditukar dengan 5 orang. 5 orang nyawa. orang. Kalau Mati 10 dengan orang dia. ya 5 orang nyawa lah. 20 orang 10 orang karena nyawa. beliau merasakan bahwa dia tidak melakukan Tidak pernah apapun seperti melakukan. itu. Jadi kalau memang harus itu dia rela berkorban dengan 5 nyawa karena dia berani, karena dia mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini gitu loh, bahwa dia tidak pernah membunuh. Tapi ketakutan dibunuh itu sering banget. Dan saya ngelihat dia tuh ada di dua dunia gitu, Pak Joko. Itu jadi sebenarnya ada 2 dunia. Ada yang bisikin tuh, kamu bakalan dibunuh gitu loh. Dan saya ngelihat banyak sekali makhluk-makhluk halus di sini yang nangkring di atas. Itu ketakutan kamu benar-benar dibawa loh sampai ke sini. Dan sosok ini benar kan? Malah kadang-kadang naga emas yang berwarna hijau. Naga emas. Pernah Naga emas berwarna hijau. sering ngelihat dia ngikutin saya. kelihatan. Kelihatan tapi sadar nggak sadar. Warnanya emas atau hijau? Kemasan. Saya penasaran Naga. Pak Joko, tapi percaya nggak kayak tetangga meninggal itu gara-gara Pak Joko? Atau ipar itu gara-gara Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Saya minta telur di sini. Ada telur. Telur 4 biji. 4 biji telur. Ih, Aku merinding ini ya. Siapa kalian?
Saya butuh lagi 2. Ada 2 lagi nggak? Ada 2 lagi. Keluar. Terus tinggal Ini masih ada 2 nih. 2 yang belum keluar. Pak Joko, hati-hati. Kau majuan dikit, Pak Joko. Dia mau cekek Pak Joko loh. Pak Joko majuan. Ini apa, Roy? Ini ngapain mereka? Ini sosok apa sih, Roy? Hewan. Ada. Aduh. 1 udah keluar, 2 udah keluar. Tinggal 2 lagi. Jangan serang Pak Joko ya. Tinggal 1. Pak Joko ya. Pak Joko duduk di situ aja. Tinggal 1 yang belum keluar. Itu telur maksudnya apa sih, Roy? Dah. Sudah sadar semuanya. Ini maksudnya telur Udah ini. boleh di take out semuanya. Mereka itu adalah hewan yang menggeram-geram. Jadi Terus telur ini untuk mengeluarkan mereka, mengusir mereka. iya. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, semuanya kembali. Dan mereka tuh makanannya telur. Karena bau amis. Bau amis itu mengundang dia untuk Ini tikus ini apa, Roy? itu hewan. Kayaknya kok ada tikus. Ini masih ada lagi di sini. Maaf. Itu jangan disentuh, biarkan saja. Mungkin memang ada tikus di sana, penampakan di sini. Kenapa dengan telur? Karena hewan-hewan ini mau masuk ke badannya Pak Joko. Dan saya ngerasa di sini karena kamu dilindungin. Jadi saya menggunakan media telur. Pak Joko udah aman di sini. Kamu bersama saya lagi. Silakan. Tunggu Bayu. Masih ada 1 di tempat Bayu sebelahnya. Pergi kamu. Diam. Oi. Bayu, kamu sama ya. Septa. Kamu hati-hati ya. Jangan ganggu Pak Joko. Baik, silakan duduk. Ini yakin udah aman, Roy? Aman. Iya, silakan duduk. Baik. Pak Joko, saya mau kamu tidak boleh ngerasa takut terus. Kita adalah manusia, ya Pak Joko. Segala sesuatunya derajatnya lebih tinggi manusia daripada makhluk-makhluk seperti ini ya. Ini saya ngelihat sebenarnya tadi itu ini kayak gini-gini loh. Pantesan saya gambar ginian. Mereka kayak bulat-bulat gitu loh, apa? Menggelepar ya, apa sih? Iya, menggelepar. Merayap gitu. Merayap seperti itu. Saya menggambarkan sesuai dengan apa yang saya lihat di sini. Julur, tapi bentuknya antara hewan dan tidak. Kemudian ada 1 yang ini. Lalu saya pakai telur itu untuk menghilangkan mereka. Karena mereka senang dengan bau amis dan pergi. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Hanya mengganggu dan memanggil Pak Joko ini, Roy. Sebenarnya Pak Joko itu juga pengen diajak mati atau meninggal sama makhluk-makhluk ini. Pak Joko, dengerin saya deh. Kamu tidak perlu takut dengan hal-hal supranatural. Kalau ada yang kayak gitu, kamu teriakin, kamu bentakin ya Pak Joko. Bapak bisa ngelawan ini semua, saya yakin. Saya pengen banget Pak Joko hidup baru yang sekarang nggak boleh takut sama yang dia.
Jangan pernah ngerasa takut lalu kaburnya ke tempat yang aneh-aneh. Tapi Roy, mungkin juga nggak sih makhluknya itu nempel karena dia tahu Pak Joko takut gitu. Jadi mereka berasa menang, nempel terus. Betul sekali. Sangat-sangat betul. Kalau Pak Joko percaya Pak Joko lebih kuat dan lebih tinggi derajatnya dari mereka, mungkin mereka nggak berani lagi. Iya. Udah saya lawan, Pak. Udah dilawan. Malah Lawannya orang yang gimana, Pak? terkenal masuk TV udah banyak. Kalau kebeli mobil saya habis 2 mobil kali udah. Wow. Tapi yang terjadi apa, Pak? Nggak ada reaksi apapun. Maksudnya? Tapi dari dalam hati Bapak percaya kalau Bapak sebenarnya lebih kuat daripada mereka. Maksudnya bahwa mereka nggak berhak ada di Kalau dalam pas pikirannya Bapak. kejadian itu nggak bisa dilawan lagi. Saya harus pergi dari kejadian itu. Gitu. Kalau misalnya nggak diikutin, apa yang akan terjadi, Pak Joko? Nggak Bisikan bisa itu tidur, nggak diikutin. bisa ngapa-ngapain. Terus bisikan Iya. itu terus ada. Kamu mau ini, jadi meringkuk begini aja ketakutan. Kamu dengar bunyi nggak? Astaga. Ting, bunyi Oh iya, bunyi ting. itu apa ya? Saya lihat ini makhluknya Pak Joko nih masih ada ganggu-gangguin nih. Soalnya saya sering bertapa soalnya. Kamu sering bertapa kan? Iya. Makanya banyak banget teman-temannya di atas. Semua pada turun-turun ke bawah. Itu saat dia bertapa justru malah mengundang makhluk-makhluk itu. Justru kalau malah bertapa dan terus bertapa, malah ngundang makhluk-makhluknya muncul. Satu hal kunci, tanpa bertapa, tapi asal berani dan hilangkan rasa takut itu sendiri, itu akan hilang semua makhluk-makhluk sejenis jin, hewan, dan segala macam. Tadi dia sebenarnya mau masuk, mau mencekik Pak Joko loh. Untung kita ada di sekitarnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ngerasa ada satu hal lagi yang mengganjal di diri saya. Apa, Roy? Saya mencium bau jimat di sini. Punya jimat, Pak. Saya butuh gloves. Boleh ditaruh, dikeluarin? Dikeluarin aja, Roy. Ini selalu Pak Joko bawa? Dapatnya dari mana, Pak? Aduh. Ya, Beli atau dikasih orang? kalau disamarin saya omongin. Soalnya ini orang terkenal semua. Banyak orang terkenal semua. Bapak minta. Nggak minta dikasih. Iya. Yang udah biasa masuk TV, Yang biasa masuk TV. yang orang terkenal di TV. Bapak dapat dari dia? Iya. Ini jangan-jangan makhluk-makhluk tadi mendiami jimat-jimat ini, Roy? Betul sekali. Jadi makhluk-makhluk tersebut mendiami batu-batu ini karena bentuk batu, lukisan, dan bentuk boneka, semua segala macam membentuk satu medium untuk bertempat tinggal seperti itu. Jadinya, tapi terserah Pak Joko. Hari ini apakah saya sita atau saya tidak sita, itu keputusannya Pak Joko sendiri. Tapi saya hanya mempertegas dan bolak-balik. Nggak perlu takut dengan adanya pisau, golok. Nggak perlu takut dengan adanya si jin itu. Yang di belakang-belakang itu. Karena semakin kamu takut Pak Joko, bapaknya semakin diganggu dan semakin paranoid. Itu aja. Berarti dia sebenarnya diganggu sama orang-orang yang memberikan ini dong, Roy? Betul. Dikirimin dong? Dikirimin. Bapak mungkin pernah nyakitin hati orang. Bapak Kalau yang sadar. disakitin banyak deh. Soalnya saya kan beristri aja 6 kali. Hah? Beristri 6 kali? Iya. Mungkin Pak Joko itu merasa bersalah atau merasa tahu pernah menyakiti banyak orang gitu. Jadi Bapak takut orangnya sakit hati banget sampai mau bunuh Bapak gitu nggak sih, Pak? Itu kejadiannya dari 2003-2004 ya itu pertama tadi. Kejadiannya itu. Ini Tapi sebelum kejadian itu saya udah bertapa aja. Pernah minta maaf nggak, Pak, sama orang-orang yang disakitin? Gimana mau minta maaf, orang di sananya juga mau ngancam saya. ngancam untuk diapain? Dia kan nyari saya ke kantor polisi. Saya kan dilindungi polisi tadinya. Mungkin nggak rasa takutnya ini makhluk-makhluk yang bisik-bisik ke Pak Joko ini dikirim sama orang yang sakit hati? Bisa jadi. Mantan istrinya? Iya, pasti bisa jadi seperti itu juga. Nah, ada 2 pilihan nih, Pak Joko. Mau saya sita atau Pak Joko simpen? Silahkan situ. Sita ya? Iya. Baik.
Dan kamu sudah ridho ya? Iya, udah. Ih, banyak loh batunya. Iya banyak banget. Ini, Roy. Apa itu? Dapat dikasih bukan dapat tirakat. Tirakat nggak pernah dapat apa-apa. Tapi Bapak awalnya dapat ide dari mana sih Pak bertapa? Nggak ada ide. Ikutin aja apa Iya, yang dibisikin. Cuma paling guru saya orang tua, minta izin sama orang tua, nyuci kaki orang tua. Saya mau berangkat, doain Bu. Yang penting saya niatnya benar udah. Oke. Berangkat. Tapi masih tetap beribadah nggak Pak? Berdoa gitu? Semenjak saya punya penyakit ini, jangankan beribadah, orang meninggal pun saya nggak pernah tahlil. Jadi maksudnya Bapak meninggalkan ibadah? Iya. Pernah coba nggak Pak? Kalau saya seandainya udah mulai lagi, apalagi yang namanya sapu jagat, ngacak udah nggak bisa. Sapu jagat. Apa tuh Pak maksudnya? Sapu jagat, Hah? Apa tuh Pak sapu jagat? sapu jagat itu amalan wali. Subhanallah. Dulu alhamdulillah, diamalin? la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, itu dulu diamalin. Diamalin sekarang udah malah nggak? pernah pertama ngamalin di daerah Jawa, Oke. di makam kiai besar. Mhm. Itu ada benang dari langit langsung, kayak sinar, masuk ke sini. Oke, Pak. Hah? Mudah-mudahan setelah apa yang Bapak lakukan, apa yang Roy lakukan pada malam hari ini, bisikan-bisikan itu hilang. Sehingga Bapak juga bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi bisikan-bisikan itu supaya tidak diikutin. Karena kalau diikutin, tadi rasanya yang diceritain kok agak tidur di goa sama Iya. monyet, Iya. Iya. ke gunung. Malah ngundang supernatural yang lain datang. Itu malah manggil. Malah manggil justru Bayu. Ada yang mau disampaikan, Roy? Dan saya terakhir pengen banget supaya kamu Pak Bayu, Pak Joko, Pak Joko, saya pengen kamu untuk berhenti melakukan ritual ke goa. Di goa itu banyak hantunya loh. Di goa itu banyak jinnya, banyak makhluk-makhluk nggak jelas gitu. Ya, itu saja dari saya, Pak Joko. Ada yang mau disampaikan? Mungkin pilihannya harus diganti Pak, jangan pilihannya yang kemarin-kemarin lagi kayak bertapa gitu-gitu. Mungkin bisa coba kembali sholat atau berdoa. Jadi mungkin Bapak lebih dapat pembaharuan pikiran gitu loh Pak. Sama kayak tadi aku bilang, kalau kita ngerasanya kita lebih kuat, kita lebih tinggi derajatnya, mungkin mereka nggak berani ganggu. Tapi itu harus tulus dari dalam pikiran dan hatinya Bapak Joko sendiri, nggak bisa dibuat-buat. Kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri kan. Kalau kita yakin kita lebih, kamu nggak berhak tinggal di dalam pikiran saya, kamu nggak berhak tinggal di dalam hati saya punyanya Tuhan. Saya rasa mereka nggak berani sih Pak. Tapi karena mungkin Bapak ngerasa, apa iya ya gitu. Kayak mungkin mereka lebih kuat atau lebih punya kuasa Karena yang ragu-ragu tinggi. nggak yakin itu akhirnya malah dibisikin. Jadi kalah, Bisikan iya. itu masuk. Bisikan tuh masuk. Oke, baik Pak Joko. Mudah-mudahan Pak Joko diberi kekuatan dan dibukakan lagi pintu hatinya untuk bisa menjalankan apa yang sudah seharusnya dan kodrat sebagai manusia yang punya Tuhan dan menjalankan apa yang Pak Joko percaya sesuai dengan agama Pak Joko. Terima kasih sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan Pak Joko boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Kasih Pak. Ya, kasih Pak. Roy, tapi ini Iya. Pak Joko ini jimat-jimatnya memang ada makhluk-makhluknya. Mm-mm. Ini semua udah di sini atau masih punya lagi menurut Roy? Menurut saya, menurut mata batin saya masih ada lagi di rumahnya. Dia masih ada yang nyimpen lagi di rumah. Masih tercium bau amis di rumahnya dan masih banyak barang-barang benda bertuah lainnya. Karena ilmu pemikat yang dimilikinya, perempuan yang satu ini justru menjadi pemuas hasrat para pria. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama panggilan yang sudah disamarkan. Kami persilahkan Cinta. Selamat malam.
silahkan. Mbak. Mbak Cinta. Ya, Apa kabar Mbak Cinta? kalau untuk saat ini yang saya rasain badannya nggak enak ya. Nggak enak badan gitu maksudnya? Nggak tahu. Udah lama ngerasain ini? Enggak, tadi semenjak di depan aja. Semenjak mau masuk ke ruangan ini? Iya. Apa yang dirasain? Apa ya, kayak panas badan Di bagian mana panasnya? semua. Semuanya? Iya. Oke. Pekerjaan Mbak Cinta saat ini apa? Saya di kantor bergerak di bidang saham. Oke. Informasi yang kami dapatkan katanya Mbak Cinta ini punya ilmu pemikat. Iya, betul. Boleh tahu nggak apa? Ya, saya kan pekerjaannya marketing. Aha. Untuk bisa mencari nasabah yang benar-benar mau invest dengan saya. Ada rekan saya yang pernah kasih tahu untuk memakai seperti itu ya. Memakai apa nih? Pemikat. Pemikatnya adalah? Waktu itu saya ke paranormal. Saya dimandikan. Mandi apa? Mandi air kembang. Aha. Itu sama campuran minyak gajah. Gitu. Dimandikan, ritualnya mandi kembang. Dan dia menempelkan seperti kris kecil itu ada dia menempelkan ada di bagian tengah gitu. Dan itu untuk memikat? Iya, Berhasil? berhasil. Setelah itu ada nasabah ya saya yang invest langsung masuk 1M. Gitu. Dan setiap orang, maaf, laki-laki yang melihat saya itu bawaannya ingin ngajak. Tapi kok jadi salah gitu ya? Gitu. Jadi, Ya. jadi maksudnya langsung, maaf ya, tiba-tiba hasrat tinggi gitu Iya, saat betul. melihat Mbak Cinta. Ya, jadi untuk mengajak ya setiap laki-laki. Tanggapan Mbak Cinta? Saya biasa aja, gitu. Saya malah enjoy, Ditanggapi? ya, Diberikan apa yang dimau? diberikan. Karena kebentrok masalah ekonomi. Jadi dengan kata lain seperti dong. Betul. Iya, Iya. sudah lama Mbak. Sudah ada 1 tahun, Dan laki-lakinya cukup banyak. banyak. Dan sampai saat ini saya memang sudah berapa kali pergi ke paranormal untuk membersihkan, cuma menolak. Mereka menolak. Ya, sudah melekat di badan saya. Mulai terganggu nggak sih Mbak? Sama... Terganggu, Kak. Terganggu. Karena kan saya kan mau hidup, ada calon suami ya. Gitu. Saya pengen ini benar-benar bersih dari badan saya. Laki-laki yang mau bangun hubungan yang baik, Betul. bukan yang cuma mau cari keuntungan. Iya, bahkan nasabah saya itu sampai saat ini masih menghubungi saya hanya untuk menuruti gairah dia. Sampai untuk saat ini juga klien yang saya itu masih menghubungi saya dan istrinya ya marah-marah. Sebentar. Jadi laki-laki ini kebanyakan sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, Mbak Cinta tahu? tahu, Gak masalah? nggak masalah. Saya bahkan pernah dilabrak dengan istrinya di apartemen. Jadi masang keris itu yang di dada itu? Betul. Itu aja? Untuk itu dia memasangkan di bagian saya juga. Yang dipasangkan apa ya? Ditempelkan untuk kerisnya. Gitu. Oke. Tapi tidak dimasukkan. Itu mungkin ilmu gaib atau seperti apa. Saya juga kurang tahu. Titik apa Mbak yang bikin pengen nggak mau lagi deh kayak gini? Saya takut, Mbak. Takut dosa. Saya pengen buang ini semua jauh-jauh dari kehidupan saya. Dan
Saya belakangan hari ini saya juga merasa mengganggu, Merasa apa? merasa terganggu. Terganggu dengan? Terganggu dengan adanya saya bisa melihat yang nggak sepantasnya saya lihat. Seperti Kayak sosok gaib gitu ya. Hah? Kayak sosok gaib, sosok gaib betul. belakangan, sering kelihatan. Iya. Ditunjukin apa, Mbak? Iya, semenjak saya mau datang ke paranormal untuk membersihkan, itu sadari itu. Saya memang nggak ngerasain gitu. Ya orang tua saya bilang kamu belakangan hari ini suka kerasukan. Oke. Seperti itu. Kelihatannya sosok orang tua Mbak Cinta cukup penting buat Mbak Cinta ya dari tadi Betul, ceritanya. saya ya. tulang punggung keluarga, Mas. Mereka tahu apa yang dilakukan Mbak Cinta? Tidak tahu. Saya menyesal, Mas. Saya menyesal kayak gini. Saya pengen benar-benar hidup lurus, pengen dibersihkan semuanya ya, yang ada di badan saya. Oke, baik. Ya mudah-mudahan kedatangan Mbak Cinta ini semua sudah diatur oleh ya semesta, semuanya yang bisa membuat Mbak Cinta melangkahkan kaki ke menembus mata batin. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusinya malam hari ini. Mbak Cinta, kami akan pertemukan dengan sahabat kami yang mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cinta. Terlahir pada tanggal 3 September 1989. Tinggal di sebuah rumah bernomor 102. Sosok yang tidak percaya diri. Banyak memakai pemikat susuk dan jimat dan dipakaikan di organ vital tubuhnya. Dalam penglihatan batin saya, Cinta juga sering kerasukan dan tubuhnya sering merasa terbakar. Cinta juga sering dimanfaatkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab akibat perbuatannya sendiri. Saya merasakan kehadiran sosok gaib, seorang wanita yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya. Siapa kamu? Temannya Cinta. Kenapa muka kamu hancur? Terlindas kereta api. Baiklah, saya akan membantu menyelesaikan ini malam ini juga. Sekarang. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam semua, selamat malam. Ya, baik. Mbak Cinta, tanggal lahirnya 3 bulan 9, 1989. Iya. Kemudian nomor rumah 102. 102. Iya. Berdasarkan apa yang saya baca, saya jujur apa adanya melihat apa yang ada di dalam pikiran saya. Kedua, dan kamu harus berkata jujur sesuai dengan apa yang terjadi. Sebenarnya saya ngelihat kamu satu sosok yang lemah sekali sebenarnya. Saya ngerasa ada kecenderungan kamu pelakor. Betul. Betul? Betul. Diapain sampai bisa jadi seperti itu? Direbutnya secara pakai apa? Saya memakai pemikat, Kak. Pemikat dengan ritual memandikan pakai bunga dan minyak gajah. Tapi minyak gajahnya bawakah? Itu sudah dipakai semua, sudah disiapkan dengan paranormalnya. Tapi waktu itu. Saya lihat gini. Kamu punya
pria tetap make bukan cuma satu ya. Sebenarnya ada beberapa korban. Banyak. Banyak korban. Banyak. Karena ada daya pikat khusus nih. Saya lihat begini aja udah bagus banget sebenarnya. Dan entah kenapa ya, pemikat kau kuat sekali. Aduh, saya lihat banyak sekali korbannya ya. Nggak cuma 1 atau 2, 3, tapi banyak sekali. Betul. Yang saya lihat semuanya rata-rata udah punya istri. Betul. 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 Terakhir kali ini yang 2-3 bulan ini masih Masih. namanya boleh disebutkan, nanti kita akan samarkan. Saya lihat di sini, Mbak Cinta, kamu sudahi semua kejadian ini. Karena kamu kalau memakai pemikatan ini, banyak sekali arwah-arwah yang ingin masuk ke dalam tubuh Mbak Cinta. Bahkan sampai sedetik ini yang saya lihat nih, Mbak Cinta tuh ngerasa kedinginan dan ketakutan. Seolah-olah kayak pengen kerasukan. Kalau mau masuk, mau muntah, mau ngapain, nggak apa-apa di sini. Mau keluar air mata, kalau mau muntah mendadak, siapapun yang masuk saya akan ajak bicara. Kamu jangan khawatir, tenang aja. Aku yang akan handle. Roy Kiyoshi yang akan handle semua ini. Gitu. Jadi jangan ditahan-tahan jika memang ada makhluk astral yang ngebisikin, sampaikan saja. Di sinilah tempat kamu buang sampahnya sekarang. Momennya di menembus mata batin ini. Justru malah untuk lepasin, ngebuang unek-uneknya semuanya. Dan beserta jimat-jimat yang udah nempel dan masuk ke bagian darahnya. Saya ngelihat sudah ada dalam tubuhnya. Semuanya. Efeknya memang untuk itu, untuk pemikat. Iya, untuk pemikat. Justru lihat Mbak Cinta langsung terpikat semuanya. Cowok, Betul. pria, laki-laki yang khususnya hidung belang juga. Langsung. Betul. Tuh kan, bener kan? Iya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, nggak takut penyakit? Saya baru mau nanya tuh. Iya. Ya. Saya juga. Saya memakai, saya lihat-lihat Maksudnya? yang dengan saya, kalau dia orang kalangan atas, saya percaya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, saya memakai alat pengaman. Tapi kalau dari kalangan atas, sebenarnya bukan dari kalangannya kan, sebenarnya dari gaya hidupnya. Apa aja Iya. yang dilihat? Bedanya di mana kalangan atas? Ini kalangan atas berarti tidak ada penyakit. Dari mana ngelihatnya, Mbak? Dilihatnya, ya yang saya kenal itu bukan orang-orang sembarangan, Pak. Bukan orang sembahyang. Bukan orang sembarangan. Tapi Itu penyakit menular seksual itu bisa kena ke siapa aja yang punya hubungan dengan banyak orang tidak terproteksi loh. Maksudnya bukan dari kalangannya atau dia seberapa banyak punya uang. Bisa siapa aja. Bisa siapa justru aja. yang selama dia berhubungan tanpa pengaman dan dengan banyak orang, itu bisa kena penyakit menular seksual loh, Mbak. Iya. Justru. Saya setuju dengan Maya Septa. Tapi Mbak nggak kepikiran begitu? nggak kepikiran. Pikiran kalau dia high class bersih aja gitu. Iya. Justru malah kebalikannya ya. Iya justru agak serem ya. Justru agak Karena serem. orang-orang kayak gitu kayaknya Iya. Iya. Karena memang biasa melakukan itu ke banyak Iya, iya. orang. kalau sembarangan pasti kotor, Mbak. Iya benar. Roy. Setuju sekali. Ini apakah Tunggu sebentar, saya ke distract dengan satu penglihatan batin saya di Ada antara apa? penonton. Ada apa dengan penonton saya? Kenapa dia gitu? nggak apa-apa? Siapa kamu? Serem banget. Saya apa? Mati gue merinding. Itu makhluk piaraan kamu.
Dia ngomong apa, Roy? Mendingan kamu keluar dari situ. Dia suruh keluar dari sini. Ada apa ya? Siapa kamu dan siapa kamu? Dan siapa dan dari Cewek mana? apa? Cewek? Si cewek. Leluhur saya. Yang ada di tengah tubuhnya dia. Boleh pinjam. Boleh pinjam. Sebentar. Mbaknya. Si cewek yang ada di tangan tubuh yang suka ngegoda hati laki-laki yang lain itu susuk yang dia pakai itu susuk yang ada di dalam itu dari makhluk halus itu susah dikeluarin tapi yakin saya pasti bisa keluarinnya karena mesti ada harus timbal balik dari dia. Aduh, nggak kuat banget gue. Timbal balik apa? Apa maksudnya? Roy? Is she okay? Ini nggak apa-apa ya? Energinya dia tuh tinggi banget. Aduh. Energi laki, energi perempuan yang ada di dalam tubuh dia tinggi. Harus cepet-cepet dikeluarin dari tubuhnya deh. Nggak bagus itu. Oh, Roy, Iya. ini penonton ini Boleh. kenapa dan apa yang dilihat sebenarnya? jadi dia lihat penampakan yang ada di dalam tubuhnya Mbak Cinta. Tetapi saya merasakan dia bukan orang. Dia ada seseorang di dalam badannya dia. Saya merasakan makhluk astral justru ada di badannya dia. Malah kebalikannya. Justru dia yang nyamar. Justru penjahatnya dia. Bukan dia, ternyata keluar kamu. Keluar. Dan penjahatnya ternyata kamu, bukan dia. Saya tidak bisa dibohongi. Keluar. Panas. Keluar. Keluar kamu. Dan ternyata kamu makhluk halusnya. Setan tuh. Keluar. Lawan itu ya? Lawan sebenarnya tapi... Aduh. Keluar Gus. Oke, ini take out. Take out. Take out. Amankan dia. Take out. Tunggu nih. Kayak pingsan. Ini gimana nih? Mbak. Mbak Cinta. Tolong bantu lagi dong. Tolong, FD. Ya, Ini kenapa, Roy? aduh saya betulin lagi. Lili. Ya, tolong nyalain. Saya butuh lingkaran lilin di sini tampaknya. Siapa kamu?
Siapa kamu? Keluar dari tubuh Mbak Cinta. Saya tegaskan sekali lagi untuk keluar atau saya bakar jiwa kamu. Saya bisa minta ya, selfie. Kasihan dia. Oh, oke. Kasihan dia. Kasihan dia, saya yang menjaganya. Kalau kamu yang jaga, Saya yang menjaganya, ada sosok. saya minta bubuk suci saya. Bubuk. Kamu jaga boleh jagain, tapi nggak boleh ngelukain orang, nggak boleh ngelukain Mbak Cinta sendiri. Katanya jagain. Bangun kamu. Mbak Cinta, kamu sudah kebalik? Mbak Cinta. Udah nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Air. Minta air. Dia udah balik lagi, Roy. Udah balik. Tetap di sini ya fokusnya. Saya akan lakuin pembersihan lagi terakhir. Dingin banget sih. Iya. Ngerasa dingin banget sih. Kamu merem ya. Roy, Iya. coba tolong jelasin ke kita semua di sini. Itu tadi apa, siapa yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Cinta dan apa yang dimau sebenarnya? Saya ngelihat makhluk halus yang sangat dahsyat sekali. Dan saya melihat di gambaran saya tuh makhluknya ini bisa berubah-ubah bentuknya. Tapi yang saya lihat bentuknya ada kayak semacam taringnya. Dia yang menjaga badannya Mbak Cinta. Jadi bentuknya sangat serem sekali. Seperti ini. Itu yang tadi masuk itu datangnya dari mana, Roy? Dari ilmu pemikat yang dia punya? Ilmu pemikat yang dia punya mendatangkan hantu-hantu yang lain. Dan ini berdarah-darah semuanya. Jadi makhluk halus yang muncul tadi tuh benar-benar dahsyat banget, yang jagain Mbak Cinta. Plus satu hal lagi yang ngebuat daya pikatnya jadi kuat. Saya juga ada korelasi antara penonton tadi dengan Mbak Cinta. Adanya bentrokan energi yang terjadi antara Mbak Cinta dengan penonton. Saya ngerasain ada tadi penonton yang sangat peka, tetapi malahan saya pikir dia yang menjelaskan, ternyata dia berubah. Dan sebenarnya penjahatnya ternyata dia juga, penonton yang tadi. Penjahat makhluk halusnya menyamar ternyata. Dan iya, saya mendengar bisikan di sini. Iya, baik. Dan penonton tadi menyalahkan kamu karena seolah-olah kamu pelakunya. Ternyata dia menyamar untuk menyalahkan kamu. Ternyata dia ketahuan saya kalau dia itu bohong. Jadi saya usir. Nanti saya akan lakukan pembersihan buat dia. Kasihan sekali penontonnya dipakai oleh makhluk halus yang lain dari hasil ritual Mbak Cinta. Ini pemikat kamu tuh kuat banget Mbak Cinta. Beneran. Semua cowok yang lihat kamu bener-bener mau apa aja juga dikasih gitu. Saya nggak mau halus ini memperdaya kamu Mbak Cinta. Mohon maaf, saya bertanya lagi. Apa aja sih yang udah didapat dari Mbak Cinta dari seorang pria?
fasilitas ya Kak ya. Fasilitas. Fasilitas seperti tempat tinggal Apartemen. ya, dan uang yang saya dapatkan. Oke. Itu ritualnya boleh diceritain sekali lagi nggak ke kita semua? Apa aja yang dilakukan? Jadi waktu saya dimandikan itu saya tidak memakai baju sama sekali, nggak pakai kemben pun. Saya dimandikan pakai bunga dan minyak. Ada beberapa minyak, yang salah satunya minyak gajah. Yang lainnya saya kurang tahu minyak apa yang dipakai dengan dukun itu. Jadi dimandiin dukun ya? Iya. Dimandiin dukunnya sekalian di dukunnya? Tidak, Laki-laki? laki-laki. Oke, setelah menggunakan ritual dan melakukan semuanya, ada pantangan yang dikasih tahu oleh dukun itu? Pantangannya jangan sembarangan dengan laki-laki. Jangan Berarti dilanggar dong? Ya hanya halang orang yang tertentu saja yang dia bilang. Tertentunya penentuannya gimana? Hanya jangan seperti kayak pacar, itu tidak boleh sama sekali. Oh, justru nggak boleh sama pacar? Betul. Oke. Tapi dari sekian banyak, Mbak, kan ada banyak korbannya. Ada pernah terjadi kehamilan mungkin? Karena kan ada yang pakai proteksi, ada yang enggak. Iya. Saya waktu itu tempo hari pernah telat, dan saya takut saya memakan Akhirnya keluar. di kamar mandi. Waktu itu sebenarnya hamil, Roy? Hamil tanpa diketahui siapa ya sebenarnya? Iya betul. Tidak tahu ya, betul? Betul. Tidak tahu sama sekali dengan siapa ini Betul. sebenarnya. Karena udah saking dempet jarak waktunya, berhubungan dengan siapapun, bingung jadinya ya. Betul. Sekarang istri-istrinya pada datang ngelabrak. Iya. Mbak Cinta terganggunya maksudnya apa? Mulai ada pasangan-pasangannya yang meneror atau Ada teror nggak? Teror pasangan dari mungkin Istrinya, istri-istrinya marah iya. atau Hah? istrinya itu yang marah sama Ada saya. yang marah? Betul. Saya sampai dicaci maki di depan umum. Saya dibilang, perasaannya gimana, Mbak? saya dihina-hina. Memang lebih cantik kan istrinya dari fisik ya. Oke. Roy, Iya. kalau diceritakan oleh Mbak Cinta lebih cantik istri daripada korban, mohon maaf ya Mbak Cinta, tapi saya mau mungkin Roy bisa ngelihat apa yang dilihat para laki-laki itu dari Mbak Cinta. Jaya pikat, seks appeal. Jadi dibutakan. Jadi kelihat Mbak Cinta bukan lihat fisiknya, tapi lihat aura magisnya. Orang biasa tuh buta sebenarnya, kayak nggak bisa lihat barang-barang gaib. Jadi yang dilihat adalah, Mbak Cinta gitu. Wah, dengan sekelnya, semoknya badan dia mengundang gairah para pria. Itu sih sebenarnya yang dilihat itu. Betul. Laki-laki sama perempuan saya bedain ya. Gitu. Itu lebih respeknya laki-laki. Senyum, menggoda, dan kalau perempuan melihat saya tuh Biasa aja? hina, benci. Oh, menghina, membenci. Iya, Tapi kalau laki-laki justru terpikat ya. betul. Saya sudah sering berapa kali menanyakan hal sama temannya. Seperti Ya itu. udah, saya mohon supaya Mbak Cinta untuk tidak lagi merebut laki-laki orang atau bermain dengan orang yang sudah punya istri, karena itu berat banget perasaannya seorang wanita kalau dihianatin seorang pria main sama seorang perempuan lain. Rasanya nggak enak banget. Dan saya pengen kamu mandi garam kasar sesuai dengan keyakinan kamu mau beribadah dulu dan mandi garam kasar dan lunturin semuanya. Garam mengandung sodium dan bisa menghilangkan dan menetralisir energi negatif yang ada di tubuh kamu. Paling tidak menghilangkan semuanya, at least bisa mengurangi saja. Dan jangan lupa juga, saya kan ngerasa kamu hobi makan nih. Saya pengen banget deh
kamu bagi-bagi makanan juga ke panti asuhan. Iya. Itu yang pengen saya lakukan buat Memang Mbak niat Cinta. saya mau berbagi dengan anak panti. Iya, berhubungan dengan anak-anak kecil, anak-anak yang nggak punya orang tua, anak-anak yang matanya nggak ada, cuma satu, ada keterbatasan dan segala macam, bantuin mereka, khususnya anak-anak. Karena kamu pernah melakukan kesalahan yang fatal juga berhubungan dengan anak-anak. Intinya, kamu harus berbagi dengan anak-anak di panti asuhan. Itu Mbak Cinta. Karena boleh bertanya, Boleh. saya tempo hari pernah bermimpi. Itu bermimpi sedang berhubungan. Tetapi wujudnya itu samar-samar itu seperti calon suami saya. Gitu. Dan saya ingin bertanya nih, saya kan sudah telat Kak Roy. Sudah telat masuk ke 3 bulan. Apakah yang sedang ada di dalam janin saya ini itu benar-benar ada dari calon suami saya atau bayi goib? Tidak ada bayi goib dan segala macam. Kamu lupa aja siapa yang berhubungan dengan kamu. Sekarang ada telat. Telat. Aduh, kalau memang saya gini, saya punya prinsip mau percaya syukur, mau nggak percaya, aku nggak tahu. Karena kehidupan manusia kan punya tanggung jawab masing-masing. Jadiin itu jangan dibunuh, tidak boleh membunuh satu orang nyawa janin. Mau siapa dengan siapa saya tidak akan menjawab, tetapi saya sangat menentang keras dengan pembunuhan. Saya aja sayang sama hewan aja sampai sebegitunya gitu. Apalagi saya suka dengan anak kecil gitu kan ya. Jadi kalau kamu sampai ini gagal lagi, saya nggak tahu lagi hidup kamu pasti akan tambah berantakan. Kamu mikir nggak suatu saat mungkin saja ini bisa menjadi seseorang profesor nantinya, bisa menjadi seorang kayak Septa nantinya, bisa menjadi seorang kayak Bayu Oktavian. We never know, kita nggak pernah tahu. Jadi hidupkanlah itu gitu, menjadi seorang musisi atau menjadi seorang guru di sekolah. Suatu saat kau gede, kau menghilangkan nyawa, artinya kau menghilangkan semua itu. Tapi jadi Mbak Cinta punya calon suami, Calon suami ada. lagi mau menikah. Sudah mau menikah, sedang mengurus-ngurus Kak. Saya mau tahu rencananya apa Mbak Cinta dengan janin yang ada di kandungan Mbak Cinta? Kalau memang ini hasil dari calon suami saya akan lanjutkan. Kalau bukan, Kalau misalnya saya ada interaksi dengan Saking goib, karena saya lewat by telepon Kak Roy. Dari ini orang. tidak ada lewat goib-goiban. Tapi berarti sudah berhenti melakukan hubungan dengan yang lain. Sudah berhenti. Jadi kalaupun ini beneran bayi, pasti punya calon suaminya. Betul. Nggak, ini saya lihat bukan bayi gaib, ini memang bayi kamu. Memang ada kok. Jangan dibuang, nggak boleh membunuh. Ya, ingat pesan saya. Satu nyawa mungkin akan bisa membangun sesuatu. Mungkin bisa jadi profesor, bisa jadi presiden, bisa kita jadi nggak pernah tahu ya. bos apa. Kita nggak pernah tahu kehidupan mereka yang akan datang ketika mereka besar. Ada yang mau disampaikan, Maya? Suatu saat Ya, bisa jadi ya. Kalau udah punya calon suami, berarti kan sudah punya arah mau pernikahan. Pasti itu juga salah satu faktor yang jadi mau meninggalkan yang semua yang ada di belakang, karena juga pasti ada rasa takut kalau nanti menikah terus nanti ketemu yang kayak Mbak Cinta lagi, gimana suaminya. Terus apalagi nanti punya anak, punya jalan pernikahan sendiri, kan lebih sebagai perempuan pasti ada ketakutan gitu. Benar. Ya seenggaknya ada keinginan untuk tinggalin yang kemarin di belakang, itu udah baik sih, daripada matanya nggak bisa lihat gitu, nggak sadar. Ada titik balik gitu kan udah baik. Iya. Ya mudah-mudahan bisa tinggalin semua yang ada di belakang. Udah. Setuju. Kalau bisa minta maaf ke semua yang disakitin. Jangan ke gaib-gaib lagi deh Mbak. Iya. Lebih
mungkin lebih berdamai sama diri sendiri. Mungkin asalnya dari nggak percaya diri sebetulnya. Mbak Cinta menurut aku cantik. Dan kalau Mbak Cinta bilang, kalau perempuan lihat saya kayaknya hina, kayaknya itu pikiran Mbak Cinta sendiri deh. Aku enggak. Negatifnya yang dia bangun sendiri. Karena kurang ya. pedenya itu kan. Karena udah nggak pede jadi ngerasa, pasti dia lihat gue gini nih. Pasti dia ngeliat gue kayak benci deh. Pasti dia nggak suka dia sama gue. Padahal mungkin sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh. Semuanya dari pikiran sendiri Semua dari aja. pikiran sendiri. Lebih positive thinking Satu Kak Roy, aja. mau nanya lagi. Kalau menurut penerawangan Kak Roy ya, untuk di diri saya ini memang ada leluhur kah yang mengikutkan saya? Baik, ada atau tidaknya tidak menjadi hal yang penting buat kamu. Yang sekarang adalah tugas kamu untuk melanjutkan hidup kamu yang sekarang. Ya. Itu jawaban saya. Oke, Ya, baik. terima kasih. Mbak Cinta, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kedepannya hidup Mbak Cinta lebih baik lagi. Iya. Karena hidup kita hari ini itu berawal dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. Hidup kita di masa depan berawal dari keputusan yang kita ambil hari ini. Iya. Mudah-mudahan sekarang Mbak Cinta nggak akan ambil keputusan yang salah lagi. Bisa hidup bahagia di masa depan. Terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga menjadi inspirasi bagi semuanya. Iya. Kasih. Kasih. Kasih ya. Niat jahat akan membuat seseorang terjebak dalam keburukan. Hidup tidaklah kekal. Ibarat rambut dibelah 7, sesuatu yang bias dan tinggalkanlah. Karena manusia yang pendek akal memiliki perilaku yang buruk. Ya kalau dilihat tadi sepertinya memang Mbak Cinta itu apa ya, karena nggak suka dihina, selalu memandang dirinya negatif, akhirnya pakai gitu-gituan ya Roy. Betul sekali. Cari Betul jalan sekali. pintas gitu ya. Jalan pintas. Wah kalau begini langsung bagus nih, mungkin karirnya jadi lebih baik, mungkin Iya. dapat pacar lebih gampang. Iya, Apalagi dengan betul apa yang sekali. dipakai bisa dapat uang, dapat Dapat uang. nasabah. Saya rasa di rumahnya juga masih ada Roy. Iya, di rumahnya masih ada banyak tampaknya. Itu yang saya rasain. Kembali lagi bersama kami di Menembus Mata Batin. Nah, sebelum saya ke Roy, saya mau tanya dulu sama Maya. Karena sebelumnya memang Maya itu nggak percaya Roy dengan hal-hal yang mistis. Tapi setelah melihat dua partisipan kita hari ini, ada Joko yang dia mendapatkan bisikan-bisikan. Lalu kemudian ada Cinta yang menggunakan ilmu pemikat untuk mendapatkan nasabah. Apa tanggapannya? Kalau aku tuh sebenarnya bukan yang nggak percaya, nggak ada, bukan gitu. Aku Oke. percaya ada, tapi bukan buat gue. Maksudnya gini, di hidup aku nggak ada gitu, tapi di hidup orang ada. Ada ya. Iya. Oke. Jadi ya udah, ini hidup yang di sana, hidup saya di sini sendiri-sendiri Iya, aja. kepisah aja gitu. Oke. Kalau lihat dua tadi, Joko sama Cinta, pernah ada nggak orang di sekitar Maya yang seperti itu menggunakan hal-hal yang kayak gitu? Kalau orang deket sih nggak ada sih, yang yang kamu pakai kenal. gaib-gaib gitu nggak ada. Enggak ya. Oke. Gimana Roy tadi Roy? Joko itu delusi, Iya. kita pakai ilmu pemikat. Iya, justru Joko delusinya tingkat tinggi sekali, ketakutan, dan dia mempercayai bahwa suatu pemahaman yang salah dan akan dibunuh. Itu delusi parah. Saya sebenarnya ingin berpesan juga pada dia agar mengunjungi pakar yang tepat, artinya psikolog juga, dan untuk dia juga supaya tidak melakukan ritual ke goa, karena goa banyak hantunya. Dan untuk partisipan yang kedua, saya melihat tampaknya daya pikatnya kencang banget. Biasanya orang punya standarisasi yang kalau wanita seperti ini, A, B, C, kurusnya seperti ini, gini. Tapi tidak dengan partisipan yang kedua. Walaupun casingnya atau seperti apa, tapi tetap menarik gitu. Itu ada daya pikatnya dari magic. Itu justru makhluk-makhluk astral itu. Iya, makhluk Makhluk astralnya kayak gitu. membuat dia menjadi bergairah Membuat seperti itu. dan membuat pria-pria terpikat. Aduh, kasihan juga ya, karena punya mimpi akhirnya jadi seperti itu hidupnya. Aduh, aku lupa Mimpinya tanya salah. tadi ya. Jadi calon suaminya itu yang baru itu kepikatnya beneran atau Saya rasa itu gara-gara ini nih, Gara-gara itunya juga. gara-gara Nah itu dia, jampi-jampi. kita jadi nggak pernah kalau tahu ya hilang- orang yang suka sama kita, yang deket sama kita tuh karena apa pengaruhnya gitu. Iya. Tulus Jampi-jampi. atau enggak gitu. sebenarnya buat aku kayak gitu tuh
nggak ada gunanya ya. Maksudnya kayak ya misalnya oh iya nih jadi aku dapat pacar nih dari nggak punya pacar jadi pacar. Tapi kalau dia nggak beneran suka sama kita buat apa juga? Atau kalau misalkan nanti akhirnya menikah terus tiba-tiba dia sadar kayaknya bukan lo deh buat gue. Gimana dong? Jadi selesai Tinggalin. semuanya. Iya pasti selesai. Mudah-mudahan kita dan orang-orang dekat kita nggak ada yang seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan juga Anda juga. Oke. Kejadian-kejadian di luar nalar seringkali membuat kita terperdaya, bahkan takut menghadapinya. Jangan pernah terintimidasi oleh tipu daya mereka, karena manusia jelas lebih tinggi derajatnya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya hanya di Menembus Mata Batin.